Pertanyaannya adalah, saat ini telah berkembang paradigma pemerintahan yang bersinergi dan kolaboratif yang sering disebut dengan corporate governance. Paradigma ini mengharuskan setiap pemerintah daerah untuk bersinergi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah yang lain dalam upaya menangani berbagai persoalan yang ada di daerah tersebut. Jika Anda terpilih sebagai Bupati Jembrana, bagaimana Anda akan melakukan dan membangun kerjasama antar daerah ini? Dan persoalan-persoalan apa yang akan Anda prioritaskan untuk ditangani, serta dengan pemerintah daerah mana sinergitas itu akan dibangun? Kami persilahkan paslon dengan nomor urut 1 untuk menjawab dengan waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Sinergi tentu ini sangat penting dan harus dilaksanakan karena Jembrana tidak bisa berdiri sendiri. Bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat, bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Badung, kabupaten-kabupaten lain di Bali termasuk juga di luar Bali itu penting. Bagi kami, sinergi itu kita mulai dari membuat visi dan misi. Visi dan misi kami sudah kami sinergikan dengan visi misi provinsi dan pusat. Jadi era reformasi mewajibkan kita membuat visi misi yang harus bersinergi dengan provinsi dan pusat. Beda sekali ketika dulu zaman Orde Baru, ketika Pak Harto di sana ada GBHN, kemudian dituangkan dalam Repelita. Segala pembangunan, blueprint pembangunan mengarah kepada GBHN, Repelita. Kemudian di era Bung Karno, Pak Karno, Founding Fathers kita, di tahun 60-an beliau sudah membuat pembangunan semesta berencana, disusun oleh 500 pakar. Di situ juga dibuat pembangunan yang sinergi, berkelanjutan, yang betul-betul memperhatikan potensi-potensi daerah yang ada. Luar biasa pola pembangunan semesta berencana ini yang digagas oleh Bung Karno tahun 60-an, melibatkan 500 pakar, kemudian juga yang tidak kalah penting adalah GBHN yang dibentuk oleh Pak Harto. Dan hari ini setelah reformasi bergulir, seluruh pimpinan daerah diwajibkan membuat visi misi. Di situ harus mengacu kepada pemerintah provinsi dan pusat. Nah, mereka juga melakukan evaluasi terhadap kita di dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah kita. Harus sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah provinsi dan pusat. Saya kira itu sedikit dari saya berikan kesempatan waktu kepada Pak Wakil. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kita bersinergi yang disampaikan tadi adalah ini harus dilakukan. Terutama dengan Provinsi Bali, dengan diturunkannya perda tentang desa adat, adanya turunan juga perbub tentang busana adat. Jadi kita bisa memanfaatkan daripada pelaku-pelaku tenun di Kabupaten Jembrana untuk bisa kita promosikan sehingga di Kabupaten Jembrana, dan kita bisa juga tawarkan kepada daerah lain terkait dengan hasil pertemuan kita. Dan juga kita bersinergi juga dengan kabupaten lain seperti Badung di bidang pariwisata. Kita minimal kita bisa menyiapkan, mensuplai daripada apa yang kita dapatkan di Jembrana yang kita punyai seperti pertanian, hasil perikanan dan peternakan. Itu yang harus kita lakukan. Iya, terima kasih Paslon 1. Kami persilahkan kepada pasangan calon dengan nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban Paslon 1, 2,5 menit. Kami persilahkan dari sekarang. Tadi disebutkan ada saling kerjasama antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat. Saya mengambil contoh satu saja. Tahun 2010, pada saat paket Arto Kembang, ada dokumen yang saya dapatkan bahwa Arto Kembang berjanji menyelesaikan persoalan tanah yang ada di Gilimanuk. Kalau memang ada hubungan yang baik antara pemerintah kabupaten dan provinsi dan ke pusat, semestinya persoalan itu tidak 10 tahun sampai sekarang tidak bisa diselesaikan. Ini saya juga kecewa terus terang
karena pada tahun 2010 saya pendukung daripada paket Arto Kembang. Terima kasih. Masih ada waktu, kami persilahkan. Saya tambahkan sedikit, jadi penyelesaian program pusat, provinsi dan kabupaten adalah sangat baik. Namun tidak berarti satu jalur itu adalah satu partai. Jadi tentunya satu jalur dalam hal ini adalah satu program, bagaimana program visi dan misi itu sejalur. Jadi mensejahterakan masyarakat, bukan tebang pilih yang bukan separtai atau tidak sejalur dilewati. Jadi itu dari saya, terima kasih, cukup. Pertanyaan saya ya selanjutnya adalah bagaimana Anda katakan bahwa komunikasi antara kabupaten, provinsi dan pusat itu berjalan baik, sedangkan ada kasus, ada janji yang belum dipenuhi, hampir sudah 10 tahun ada kontrak politik antara paket Arto Abang, ada kontrak politik antara paket Abang calon Bupati Jemberana nomor urut 2 kalau tidak salah. Ini yang saya bawa dokumennya, mohon penjelasan. Terima kasih. Masih ada waktu 30, kurang lebih 30 detik. Jadi saya tambahkan sedikit lagi, jadi kerjasama itu harus baik dan benar. Setelah kita mendapatkan hasil dari kerjasama itu harus dibagi secara merata dan adil, bukan berdasarkan sejalur. Terima kasih. Mumpung masih ada waktu, saya tambahkan sedikit, karena hari ini masyarakat Gilimanuk sangat merindukan atas kepemilikan tanah tersebut. Ya, terima kasih. Waktu kemudian kami kembalikan kepada pasangan calon dengan nomor urut 1 untuk menanggapi tanggapan pasangan calon dengan nomor urut 2. 2,5 menit kami persilakan dari sekarang. Ya, baik. Sampai 3 kali Pak Nengah Tambo menyampaikan Gilimanuk. Sekali saja sudah paham saya Pak Nengah. Ya, sampai 3 kali terus disebut-sebut. Ya, jadi begini. Kami secara pribadi, kemudian secara kedinasan juga menginginkan malah tanah Gilimanuk itu bila perlu menjadi sertifikat hak milik mereka. Karena mereka sudah menempati bertahun-tahun. Nah kemudian aturan juga harus memastikan itu bisa. Tetapi faktanya kalau kita berikan seperti itu harus dihapus dulu, kemudian setelah dihapus mereka harus melelang. Kalau dilelang, ya kalau dia yang dapat di tempat itu persoalan. Nah kemudian yang tidak kalah penting, kenapa hari ini kita berikan surat perjanjian daerah 5 tahun. Nah kemudian di tahun berikutnya mereka sudah bisa memiliki sertifikat hak guna bangunan atau HGB. Itu sudah diatur oleh Permendagri nomor 19 tahun 2016 dan menjadi catatan BPK untuk melakukan itu. Jadi kami selalu berkoordinasi untuk memastikan seluruh program bisa berjalan dengan baik walaupun waktunya harus tidak cepat, tetapi bagaimana rakyat juga terselamatkan. Jangan sampai kita melanggar aturan, kemudian juga masyarakat mengalami persoalan. Yang paling penting niat kami tidak pernah menggusur. Kalau dulu kan gusur, ya digusur. Ini lebih celaka lagi menurut saya. Saya kira itu. Silakan Pak Wakil. Iya, jadi ini kan semestinya semua tahu juga, termasuk ya Pak Tambus sendirilah. Jadi di Gilimanuk dan juga yang lain jangan digunakan sebagai komoditi politik. Jadi sekarang berjanji tetapi mekanisme yang harus diketahui dulu. Aturannya melanggar apa tidak. Padahal ini adalah BPK pun sering menyampaikan temuan-temuan sehingga nanti ke depan ini bagaimana tidak itu terulang lagi. Jadi kita sebagai pemimpin harus memenuhi semua faktor-faktor daripada undang-undang yang di atasnya. Jangan sampai nanti kita menjanji singiran iya, gitu. Terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu kepada kedua pasangan calon. Dan kita akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut di segmen 3.